Alhamdulillah kita bisa menjalankan sholat maghrib secara berjamaah atas izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan majelis ilmunya ini jarang ada pembahasan tentang harta haram dalam transaksi kontemporer. Kontemporer itu artinya kekinian yang sekarang, sehingga nanti tinggal dengan menyesuaikan dengan ada di posisi sebelah mana, di situ nanti didalami atau dipelajari. Bahkan sebagaimana dalam pembahasan kurban yang lalu, kalau memang ada pertanyaan ya silakan ditanyakan agar kemudian tidak menjadi keraguan atau kebingungan pada diri panjenengan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang urgensi atau pentingnya membawa pulang atau memiliki harta yang halal bukan yang haram, dan kewajiban kita untuk menjauhi yang haram, maka kita mulai masuk ke jenis-jenis harta haram, yaitu pada bab 2, yaitu harta haram hasil dari kedzaliman. Dolim itu bahasa Indonesia sudah diambil dari bahasa Arab, yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sendal di kaki itu enggak dolim, sendal di kepala itu dolim. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan berbuat dolim juga, sehingga dolim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan dolim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Lawan kata dari dolim adalah adil. Adil yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil bahasa Indonesia ini adil, bahasa Arabnya adil, bahasa Indonesia ini adil. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua Rasul menurut Quran surat Al-Hadid ayat 25 diperintahkan untuk menegakkan keadilan, bukan melakukan kedzaliman. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab. Berarti mereka itu sebagiannya diturunkan wahyu, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Dan juga ada neraca keadilan supaya mereka dapat melaksanakan keadilan di tengah-tengah manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam hadis qudsi berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan dolim atas diriku, dan juga telah aku haramkan kedoliman sesama kalian, maka jangan saling mendolimi. Jadi kita dilarang menyakiti orang lain. Kemudian bahkan kepada orang non muslim pun kita juga tidak boleh mendoliminya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tadi saya bacakan ayat, innalladzi nakafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama aja, didakwai kayak gimana aja, mau didakwai mau enggak sama aja, pilihannya enggak mau beriman. Secara umum, secara global, walaupun nanti ada sebagian kecil yang memilih iman, tapi secara umum sama. Apalagi yang dakwai secara ekonomi sosial enggak lebih baik daripada dia, mesti emoh. Enten wong kafir sugih didakwai wong Islam ra duwe, mbok jenengan mah mlebet Islam, bos. Lah kowe lho dadi wong Islam ra duwe malah ngejak aku. Wah, aku kayak nasibnya kaya kowe. Ngoten niku. Makanya Al-Quran sudah mengatakan sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja nih, mayoritasnya itu sama aja, mau didakwa itu sama aja, pilihannya tetap nggak mau beriman. Dan Allah tadi yang rakaat kedua saya bacakan, orang kafir itu sinten? Orang kafir itu adalah alladzi nakafaru innalladzina nakafaru min ahlil kitab, terdiri dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Niku ayat jelas cetha melo-melo. Mungkin enten profesor
Musdah Mulia, guru besar UIN Syarif Hidayatullah mengatakan, kafir itu bukan orang selain Islam. Kafir itu artinya menutup. Itu kalau bahasa Inggrisnya to cover, ngomongin to cover. Sehingga kalau ada orang korupsi itu dia menutup kebenaran, berarti itu orang kafir kata dia. Jadi pengennya orang kafir ke wong liya ning malah kafir ke wong akeh. Jadi itu namanya salah kaprah tur salahnya kejauhan. Dolun mudilun itu ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan harus ada di posisi tengah yang benar. Meyakini akidah yang benar, tidak berlebihan tapi juga tidak taksir. Yang tadi awalnya taksir, begitu dia mengatakan orang korupsi itu kafir, dia jadi hulu. Nah, yang benar, ya kita katakan selain orang non muslim itu adalah, selain orang Islam itu adalah kafir, dan itu iman kita. Tapi dalam bermasyarakat, nah dengan jangan menggunakan narasi kafir kafir, nanti tidak malah marahin rame non muslim. Kepada bapak-bapak yang hadir yang tidak beragama Islam, monggo untuk berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Kepada bapak ibu yang kafir, silakan berdoa sendiri-sendiri. Rame, geger, ngoten-ngoten ya. Artinya jelas disebutkan di dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika mau mengejawantahkan agama, mendakwahkannya, maka gunakanlah metodologi yang baik, bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan cara-cara yang baik dan pelajaran yang baik. Kalau akhirnya berdebat, debatnya juga harus baik, hasan ahsan, dengan cara yang terbaik. Tapi nek mau ngarep ngejak eker-ekeran ndak usah dilatih. Kata Imam Ahmad, agama tidak bisa atau tidak boleh digunakan untuk perdebatan. Nek sekedar debat kusir loh ya. Tapi kalau diskusi, nah monggo. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu saya mungkin pernah cerita di sini atau di mana saya lupa. Itu ada satu masjid. Saya berapa kali sholat di situ sering itu. Itu saya amati itu ada satu bapak-bapak udah sepuh. Itu kalau sholat tuh Allahu Akbar. Nah, kula niku mikir piye carane ngandani. Boten terus ustaz terus parani, Pak, salatmu salah, orang ngono sih bener ngene, boten, Pak. Ada metodenya. Karena nanti ada orang niku salate dielekke kleru, sesuk lan pegah ning masjid, ya dibedak ya pasir ramah. Jadi sejak diingatkan, setelah itu dan seterusnya enggak mau ke masjid. Kapok. Ada lagi yang bapak-bapak niku pun sepuh, mangkatan masjid sregep. Begitu sampai masjid kok randang adan, nyandak make adan. Rampung adan dielekke, Pak, ling adan kecepatan semenit. Niku ngomong kali kula, bar kuwi Mas blas aku ora gelem adan meneh, nek salat isih. Makanya terkait yang gini tadi, saya tuh mikir itu, gimana caranya ngasih tahu agar tepat itu. Makanya tadi disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, enten satu pengawasan ten ngene bose Pak Saleh niku. Ya ini niku sering rawuh. Kula titeni pisan pindho telu papat ning niku kok terus ajeg gitu. Nah, sampai ke yang kesekian saya lupa lagi ngitung. Nah, kula pun mikir tak sampai ke. Nah, dalam penyampaian niku saya nggak lihat orangnya. Biasanya lenggah ten mriku. Kula deloke mriku. Jadi Pak, sholat ampun ngeten iki karena tidak boleh atau tidak ada dalil yang menunjukkan sholat itu dibungkung ngeten niku tangane. Bareng rampung kula goleki, ora enek wong. Kula tanglet ke beberapa orang terus layat. Walah, malah rata kol. Makanya nggih dalam berdakwah niku ndak bisa nggih tas-tas ngoten niku ndak bisa. Salat ra salat tak ajar lho kowe ndak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kembali ke sini, agama Islam yang baik dan benar adalah agama yang melarang berbuat dolim hatta kepada non muslim, tak boleh. Ya, terus misal ngapunten jenengan jadi RT kan. Wah, pembagian raskin. Ternyata
enten wong non muslim yang miskin. Non muslim itu enten yang miskin juga, ora terus sugih kabeh. Nah, terus bilang, wah, iki wong Kristen rasa dikei wong Islam kabeh. Ndak boleh, Pak. Jenengan alih-alih pengen memberi banyak kaum muslimin, jenengan malah nanti di akhirat harus bertanggung jawab urusan beras seperti itu. Ndak boleh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim tidak boleh mendolimi orang non muslim dalam bentuk apapun. Apalagi kalau kita ada di tempat atau di posisi yang memang harus mengurusi mereka, harus berbuat adil. Kemudian Nabi SAW pun dibekali dengan akhlak yang luar biasa, sampai kawan maupun lawan pada saat itu, pada zaman itu tidak ada yang mencela beliau soal akhlak. Celaan yang beliau terima itu karena punya akidah yang lurus, tauhid itu aja. Tapi nek soal akhlak, beliau itu juaranya. Ketika ditanya siapa orang paling baik, ya Muhammad. Siapa orang paling jujur, Muhammad. Siapa orang paling amanah, Muhammad. Siapa orang yang tidak pernah menyakiti orang dari sisi mulut maupun perbuatan, ya Muhammad gitu. Itu toh. Semua sepakat itu. Makanya Allah sampai menyebut wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya kamu itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sehingga Nabi itu tidak pernah mendolimi kawan maupun lawan, bahkan binatang itu tidak pernah. Makanya seorang muslim harus paham ini. Jangan sampai nanti sholatnya sregep tapi ya sregep colong jupuk. Nah, colong jupuk ini bukan soal benda yang bisa diangkat. Kadang patok yang digeser ini juga tidak boleh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedoliman yang pertama disebutkan dalam kitab ini, kan kita pakai kitab ini, yaitu kedoliman terhadap hak Allah. Yang pertama yaitu munculnya harta haram dari zakat yang tidak ditunaikan. Jadi kita yang hari ini punya beban zakat itu wajib untuk belajar tentang fikih zakat. Sebagaimana sering saya sampaikan, jenengan yang mau berangkat umroh harus belajar fikih umroh, jenengan yang mau berangkat haji harus belajar fikih haji. Maka hari ini yang jenengan itu secara rizki finansial diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan harus tahu fikih zakat. Tapi nggih mboten kedah semuanya, sesuai konteks jenengan aja. Nek jenengan petani ya fikih zakatnya dalam pertanian. Nek jenengan pedagang fikih zakat dalam perdagangan. Nek jenengan seorang pegawai fikih zakatnya sebagai pegawai seperti apa. Nek jenengan peternak fikih zakat peternak seperti apa. Ngoten. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Hud bahwasanya apa yang kita terima di muka bumi ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sehingga apa yang kita miliki ini, kata Allah, tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allahnya yang memberi rezeki. Sehingga yang kita miliki hari ini datang dari Allah. Nah, ketika Allah memberikan berlebih atau lebih dari nisabnya, di situ ada hak orang lain. Makanya dikatakan pada Quran surat Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak punya apa-apa atau yang tidak mau meminta. Sehingga ketika kita punya harta lebih, berarti di situ ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Nabi SAW bersabda, innallaha farada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim qadral ladzi yasa'u fuqara'ahum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang muslim yang kaya, yang mencukupi dia adalah zakat yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan orang fakir miskin. Berarti ketika ada orang kaya, duitnya, hartanya mencapai nisab kok tidak dizakati, dia dolim. Kepada siapa? Orang miskin. Makanya dan Indonesia niku potensi zakat niku nek boten klentu nggih sekitar 200-an triliun. Niku nek umpami nek namanya potensi niku kan kondisi yang diharapkan akan terjadi segitu. Tapi faktanya banyak yang tidak mengeluarkan sehingga realisasinya tidak segitu. Ngoten. Potensi niku kemungkinan kalau dioptimalisasi pada bayar itu segitu 240 atau 250 triliun.
Lah niku nek misal keluar semua, enten semua duite, niki dari sisi orang kaya mengeluarkan semua, maka nggih logika saya tidak ada orang miskin, tidak ada orang susah. Mungkin saya pernah nyampaikan 100 triliun niku bisa buat sekolah satu angkatan lulusan SMA pada tahun yang sama. Anak Indonesia dari Aceh sampai Papua sampai lulus semester 8 dengan SPP 2 juta dikali 8 semester. Nah kampusnya ning Dimas niku hitung-hitungan kula ngangge SPP 2 juta. Niku cukup tinggi nyekolahke anak Indonesia kuliah. Jadi setelah SMA niku misal angkatan 2025 niku sekolah kabeh kuliah dengan kampus SPP segitu selama 8 semester atau 4 tahun niku bisa lulus semuanya sarjana 100 triliun aja. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, Indonesia niku sugih gitu. Gemah ripah lojinawi tenan. Di bumi ada, di laut ada, di mana-mana ada, termasuk keuangan orangnya itu sebenarnya mencukupi semua. Nanti nek jenengan pengen ngertos niku negara-negara kados Jepang niku ketoknya negara sugih Pak, tapi larang pangan asine. Dan niku nek sekali mangan sepiring niku dah, sepiring niku. Niku nek boten klentu waktu niku sekitar 120 yen. Niku nek dipengke pinten nggih? Lali kula. Pokoke ketemune sak porsi niku mes 20.000. Arang biangan. Arang biangan. Wong kula critani nek ten Indonesia khususnya ten Solo saya bilang ini. Itu sak porsi 10.000 atau 1/6-nya dari sini kurang percaya tenane gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang kerja di sana jane gajine ra gede untuk standar sana. Enggak banyak sebenarnya gajinya. Sekitar 8 sampai 15 juta yang guru-guru itu loh, yang pabrik ini loh. Anak-anak SMA yang pada masuk LPK Jepang itu. Niku standar sana jane enggak besar itu. 8 sampai 15 juta. Niku nek dinggo mangan tenan di sana niku jane kurang, ngekos segala macam. Tapi mereka mau prihatin. Mungkin mangane sego putih harundok gitu tok. Nah, akhirnya bisa nyelengi. Nah, kecelengan 5 juta dikirim Indonesia wis lumayan gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu termasuk negara yang luar biasa kaya sebenarnya. Kemudian walai yujhadal fuqara'u illa idza ja'u wa ghuzu mimma yasna'u aghniya'uhum, dan tidaklah mereka akan kelaparan dan tubuh mereka tidak akan berbalut pakaian melainkan karena orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Artinya kalau orang kaya ini mau keluar zakat, enggak ada orang kelaparan, itu enggak ada. Semuanya cukup. Dan zakat juga kalau bisa niku dioptimalkan di tempat dikeluarkannya itu. Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya di kampung itu dan dikembalikan kepada orang miskin di kampung itu. Artinya kalau jenengan ngapunten nggih, jenengan taruh di lembaga zakat tertentu kayak niku kantore teng Jakarta. Terus sebelah rumah kita ini ada orang tetangga meneh, ya cocok ya dulur bareng sing sebelah omah niku genah randuwe, genah sentonge ndak isine gitu kan. Nah, maka ya kita jane keluar zakat itu sudah enggak dolim, tapi kok ndelok itu ya dolim juga jadinya. Sake kita itu. Pengennya enggak dolim dengan keluar zakat, tapi salah sasaran ya jadi dolim lagi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala wa innallaha muhasibuhum yaumal qiyamah hisaban syadida. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya Allah akan minta pertanggungjawaban mereka, orang-orang kaya yang enggak mau zakat itu, dengan hisab yang keras, yang pedih. Wa mu'adzibuhum adzaban nukra, dan akan menyiksa dengan siksa yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zakat itu adalah wasilah untuk mensucikan harta. At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, sebagian, jadi enggak semua. Dan itu umumnya 2,5%. Walaupun nanti dalam konteks pertanian itu 5% ada kalau nggak pakai air hujan, atau 10% kalau pakai air hujan. Dan juga misal dengan duduk-duduk nemu harta korun, nah,
di situ 20%. 20%. Nek jenengan mboten lapor, nek jenengan lapor malah dijukuk kabeh. Jenengan nek lapor dijukuk kabeh. Tapi nek secara syariat sebenarnya gak harus serahkan ke negara. Jenengan cuma diminta 20%-nya. Jadi 80% gugur. Nah, terus penake piye, Mas? Penake nek jenengan bisa enggak ketahuan, nah, ikuti hukum Allah, jenengan keluarkan 20% saja. Tapi ya, mungkin nek jenengan woro-woro tanggane cerita tekan polisi sampai ngerti, ya wis kayak kabeh. Di situ berlaku hukum taat pada pemerintah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Wa man mana'aha fa inna akhiduha wa satra malihi ghasmatan min ghazamati rabbina." Siapa yang akan menunaikan zakat, maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah hartanya. Jadi ini sebenarnya nggih, di Indonesia niku jane niku, langkung saya niku umpami. Wong Islam niku mboten diwajibke pajak ning malah zakat jane. Tapi kadang niku yo zakat pajak nggih kena, zakat nggih kena. Waduh wis angel. Bahkan yang namanya zakat pendapatan niku dereng nyekel duitnya wis kepotong dan ongkone gede banget 15%. Untuk yang gajinya kurang dari pinten Pak Joko saya enggak hafal. Nanti pada angka sekian sampai sekian tuh sampai 20%, 25%. Modelnya zakat pajak progresif naik terus itu loh Pak. Termasuk pajak makan minum. Niku nek yang saya tahu atau yang saya dengar niku nek jenengan punya usaha warung niku kalau omsetnya 7 juta sebulan itu harus keluar 10%. Padahal dari 7 juta 10% itu 700 gitu. Niku untungnya ya orang karon 700. Untungnya orang karon 700. Angkringan niku untungnya pinten? Enggak banyak. Makanya nggih Mas Pur. Untungmu piro Mas? Makanya yang paling adil sebenarnya tetap zakat skemanya gitu. Makanya kita berharap dan berdoa suatu saat nanti mudah-mudahan Indonesia itu bisa mengadopsi sisi zakat saja. Jadi untuk pajak itu jangan terlalu banyak gitu. Karena potensi zakat itu banyak besar gitu, tapi nggak tergarap dan kita ngejar pajak ya malah melayu juga dari pajak gitu. Juga nggak tergarap juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man adda zakata mali faqad dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Nah, terus pertanyaannya, lah kalau saya sudah nggak bayar zakat lama itu Mas gimana? Maka itu kan jatuhnya harta haram. Maka di sini dituliskan harta haram ini harus dibersihkan dengan cara menghitung ulang jumlah zakatnya sesuai jenis harta berdasarkan ketentuan syariat tentang zakat. Umpami ada seorang petani dari sejak bertani sampai hari ini sudah 20 tahun nggak bayar zakat. Ini kok harus memperkirakan sawah yang digarap itu berapa patok, terus hasilnya kira-kira berapa, zakatnya berapa, dikali-kalikan utang zakatnya segitu. Karena kalau kemudian itu nanti nggak ditunaikan, maka akan ditagih di akhirat. Makanya setiap tahun jenengan yang punya harta berlebih yang sudah kena zakat, jenengan wajib menghitungnya. Dan saran saya, jenengan jangan nyimpen duit atau logam mulia. Nek nyimpen duit logam mulia genah kena zakat. Nyimpenlah benda yang tidak kena zakat. Apa Pak? Tanah itu tidak kena zakat. Jenengan punya sawah 100 hektar itu tidak kena zakat. Kecuali jenengan perdagangkan, baru kena zakat niaga. Tapi nek jenengan numpuk duit, misalkan dalamnya Pak Budi ada duit 10 miliar setahun, itu nanti setiap tahun kena zakat. Atau punya emas batangan kados sinten niku? Jarod Richard 52 kilo. Itu setiap tahun kena zakat 2,5%. Makanya saran saya jangan nyimpen duit atau emas.
jenengan gunakan untuk beli aset. Tapi asetnya ya kalau bisa asetnya aset yang tidak menjadi liabilitas tapi menjadi aset produktif. Nah, jadi cara dari sawah di sawahnya digarap, cara dari omahnya disewake, bukan kemudian mandek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu poin berikutnya yang disampaikan di sini adalah apakah boleh harta zakat yang sudah dipegang oleh lembaga zakat tertentu itu diinvestasikan. Nah, maka Badan Amil Zakat Resmi yang telah diakui oleh negara melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada fakir miskin mustahik. Apakah tindakan Badan Amil ini dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak? Jawabannya, para ulama kontemporer berbeda pendapat. Yang pertama, investasi harta zakat hukumnya boleh. Ini pendapat Majma' Fikih Al-Islami atau divisi fikih OKI, organisasi organisasi kerjasama Islam, negara-negara Islam, yang diputuskan nomor 15 tahun 1986. Nah, namun ditanggapi oleh penulis kitab ini yaitu Dr. Irwandi Tarmizi, dalil ini yang digunakan tidak kuat karena yang dilakukan pada masa Nabi SAW dan masa Khulafaur Rasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada dewasa ini. Maka perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat hanyalah sebuah proses alami bukan tujuan, karena hewan tersebut dikumpulkan satu padang rumput dalam satu saat sebelum dibagikan kepada para mustahik. Artinya dalam keputusannya ini itu dicantumkan dalilnya, yaitu bahwasanya pada waktu itu ada hewan ternak yang dikumpulkan dan digembalakan lalu ada yang beranak, berarti untuk diinvestasikan. Maka ditanggapi oleh beliau itu bukan dalam rangka dikembangbiakan, itu cuma karena dipungut belum dibagikan, maka mereka kumpul diangon, lalu dalam proses dingon itu ada yang beranak. Kemudian pendapat yang kedua, investasi harta zakat hukumnya tidak diperbolehkan. Pendapat ini dikeluarkan juga oleh Al-Majma' Fikih Al-Islami pada tahun 98. Jadi fatwa yang terbaru nih, 86 sama 98. Nah, dalam daurah yang ke-15 tahun 98 mereka menyatakan zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada zakat dikeluarkan, yang sifat mereka telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam firman-Nya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Oleh karena itu harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik, karena tindakan ini melanggar aturan syariat. Artinya kalau memang banyak orang membutuhkan harta itu, maka disegerakan untuk ditunaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya dari Uqbah radhiyallahu an, ia berkata, aku sholat asar di belakang Nabi SAW di Madinah. Setelah salam beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang istri beliau hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat. Kesusu banget. Lalu beliau kembali ke masjid, melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau. Beliau berkata, zakartu syai'an min tibrin indana. Aku buru-buru karena aku melihat sepotong emas zakat yang ada di sisiku. Fakarihtu ay yahbisani, dan aku tidak suka kalau harta itu nanti membuatku nggak khusyuk dalam sholat. Fa'amartu bikismatihi, maka aku perintahkan untuk membagikannya kepada mustahik zakat. Ini menunjukkan bahwasanya harta zakat yang dipegang oleh lembaga zakat harus segera ditunaikan. Dan dalam penunaian harta zakat kadang ada sisi kedoliman yang tidak disadari. Itu misal zakat fitrah misalnya, kan nanti zakat mal sendiri, zakat fitrah sendiri. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan orang mengumpulkan zakatnya sesuai yang dimakan. Nek biasa makan beras yang baik, ya dikumpulkan beras yang baik-baik. Nek biasa makan beras yang biasa-biasa, dikumpulkan yang biasa-biasa. Nah, harusnya sama panitianya itu dicampur, baru kemudian dibagikan. Kadang panitianya sudah punya, ini aku untuk jatah, disingkir kisah yang baik, yang jelek-jelek ini baru dibagikan. Nah, itu juga tidak boleh, tidak boleh.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika konteksnya adalah zakat fitrah, campur dulu baru kemudian dibagikan. Dan kemudian termasuk kedoliman kalau dalam konteks zakat fitrah, ketika masuknya uang, membaginya nggak boleh uang, harus jadi beras juga, nggak boleh uang. Sama halnya dengan niku lho, kurban. Kurban itu kan masuknya kadang uang, itu tetap harus dibelikan kurban. Dan akan sah disebut kurban ketika sudah jadi binatang kurban yang disembelih. Sama halnya zakat fitrah juga gitu, ketika masuknya uang jangan dibagikan uang, apalagi sampai dikumpulkan dalam bentuk uang buat bangun masjid. Nah itu juga kurang tepat. Maka itu dijadikan beras lalu dibagikan kepada siapa? Yang menjadi mustahik zakat. Mustahik zakat, walaupun nanti ulama berbeda pendapat kalau konteksnya zakat fitrah apakah 8 itu atau cuma fakir dan miskin gitu. Nah saya secara pribadi lebih cocok ke arah yang fakir dan miskin. Maka fakir miskin jenengan kumpulkan, kemudian jenengan bagikan. Atau nek jenengan berpendapat 8 itu, jenengan kumpulkan ini mustahik zakat yang 8 itu. Kalau memang ada semuanya. Nah, nanti tinggal dibagi mana yang prioritas. Lebih banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kedoliman pada Allah, kemudian yang kedua, kedoliman terhadap orang. Bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kedoliman kepada orang tertentu diantaranya satu, menjual atau membeli barang dengan cara paksa. Paksa niku enten sing kasar enten sing boten. Terus saya ada jamaah niku nggih di satu pengawasan ten Solo niku tiba-tiba minta nomor. Kula kasih, saya juga enggak kepikiran apa-apa to. Minta ketemu. Nggih kula temoni jenenge wong moro tamu. Enggak cocok-cocokan jadwal. Begitu udah ketemu, ngobrol kalau ngidul ngetan ulon, intinya meh nyilih duit. Ya pun jika kita kula kei begitu udah kei nembung meneh gitu. Sampai video omah bolong-bolong ngoten niku. Rumah saya gini. Wah, iki terus ndak mandek gitu. Akhirnya kula blokir. Dek izin mau napa dhewe nggih kula kesupen. Ngerti-ngerti nggawa peyek sekresek. Kula lebih siap-siap kan kula tesih kuliah online, kula ujian. Kula siap-siap ajeng mangkat ujian niku. Terus diparani oleh santriwati saya. Ustadz ini ada titipan dari sak resek dari Pak Topo, kok aku nyebut jeneng toh. Dari Pak ini gitu kan. Katanya 50.000. Jadi menjual dia, udah enggak ngutangi, menjual tapi memaksa. Nah, itu enggak boleh gitu. Karena di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Tidak boleh kita makan harta orang lain dengan cara batil dan menjadi tidak batil ketika ada jual beli, tapi antara minkum saling ridho. Sehingga nek jualan niku Pak Joko kersa niki boten Mas, kula teng omah galon kula malah gede-gede nggih pun. Tapi nek Pak Joko kersa niki mboten, nah itu ya wis ra etok kayak gitu nggih. Mau pakai kekerasan, mau pakai tipu daya, mau pakai hipnotis. Atau yang pernah saya ceritakan tentang burung Garuda Pancasila itu. Ya itu tidak boleh semuanya, itu penipuan dan seterusnya tidak boleh itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas mengandung unsur kedoliman kepada pihak yang dipaksa, karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli. Kemudian di antara bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kedoliman pada orang tertentu yaitu menjual barang najis dan barang yang diharamkan. Orangnya tidak tahu. Taunya beli ayam goreng, tapi ternyata dicampur minyak babi, itu dolim lagi gitu. Misal jenengan ngertos ki minyak jelantah wis goreng ping 57. Nek goreng meneh niku wis genah marai penyakit. Kok jenengan nggih niku pengen untung akeh ben ra tuku lenga anyar niku nggih dolim meleh, Pak. Pramila jenengan nggih yang jualan khususnya yang menggoreng-goreng khususnya niku cobi jenengan cari informasi. Minyak itu idealnya itu buat berapa kali penggorengan. Di situ jenengan berpijak. Kan setiap yang digoreng itu kan berbeda-beda nanti. Nek gorengnya tempe sama ayam mungkin pemakaiannya beda. Circle-nya itu berapa kalinya. Nah, sehingga ketika misal jenengan sudah tahu ini nek gandeng aku dodolane gorengan tempe iso goreng ping 10, ya sudah ping 10 aja. 11 jenengan buang. Jangan digoreng terus. Malah nanti sebagian orang ditambahi plastik, tambah kriuk-kriuk. Masya Allah.
luar biasa mengerikan nggih. Dan jenengan harus hati-hati nggih. Sakniki enten wong muter niku golek minyak jelantah. Niku nek sing dienggo biodiesel niku bener baik. Tapi ada juga yang disuling mungkin dadi bening, didol meneh dilebokke botol-botol. Niku sudah menjadi radikal bebas yang berpotensi karsinogenik. Pramila ibu-ibu jenengan nek mundhut minyak niku goreng regane seliter kok 10.000, mendingan ampun jenengan pundhut. Watire niku sing niku lho, destilasi ulang niku lho. Mangke bukane entuk untung ning malah tambah akeh. Sing kanker ati lah, sing kanker lah mbuh sak pirang-pirang kanker sakniki. Kanker payudara, kanker mulut. Makanya nggih, jadi jangan tergiur dengan harga murah. Lah nek ra dhewe duit apa ya iso tuku minyak sing larang. Kaya jaman biyen mau tong goreng nganggo pasir lah wis itu. Nek ra digodhog lah wis to. Tempe godhog lah ya jek enak to. Lho malah dokter sapa Zaidul Akbar niku malah kon mangan tempe mentah lho. Kula malah ya kok malah kon tempe mentah iki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Menjual barang najis dan haram. Karena dua jenis barang ini tidak ada nilainya dalam pandangan syariat, maka bila dijual sungguh yang menerima hasil penjualannya telah mendolimi pembeli karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya. Artinya barang najis, barang haram itu buat orang muslim itu udah faedahnya. Ketika jenengan keluar duit, gitu kok barangnya haram najis, dia dapat duit, jenengan ra entuk apa-apa, tok dosa malah nek ngerti barang haram dimakan. Maka ya itulah zalim. Nah, rinciannya yang pertama, jual beli dalam kondisi terpaksa. Manusia dapat memenuhi seluruh kebutuhannya setiap hari, banyak barang yang dibutuhkan dimiliki orang lain. Seperti petani yang memiliki bahan pangan, dia juga membutuhkan pakaian, maka dia harus menukar panennya dengan uang untuk membeli pakaian. Begitu juga sebaliknya. Maka interaksi antara orang yang butuh dan punya barang ini yang disebut dengan jual beli yang diatur dalam fikih muamalah. Kaidahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah sebutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi suka sama suka di antara kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, contoh berikutnya adalah atau pertanyaan berikutnya, haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Terus misal muridnya Pak Joko sadean tegan minimal regane nggih misal ya 10.000, gane sing tuku Pak Guru. Nah, terus didol 5.000 gitu kan. Nah, boleh enggak seperti itu? Nah, maka telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli dalam kondisi terpaksa. Namun apakah juga termasuk terpaksa bila penjual menurunkan harga karena pekewo atau malu? Mosok aku mertuamu ke dodolan degan iki mbok larangke. Tapi enten lho, ya ini ku nek didol ning wong liya malah murah, didol ning dulure malah tambah larang niku enten. Mun nate ditawari motor dulure bojo kula niku pinten 12 yuta. Kula delalah ya pas randidit. Wah, randidit itu. Pas didol ning kancane mung 10 yuta. Nah, maka seseorang diminta untuk diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan banyak orang sehingga yang diminta merasa malu lalu menjual dengan harga yang diinginkan membeli. Maka para ulama juga masukkan jual beli dalam kondisi terpaksa. Jadi nek disen-disen gilo iki mantuku iki mosok ning wong liya dodol iki semene ning mertuane ya semene kan isin akhirnya. Itu juga akhirnya jual beli yang terpaksa, dolim. Artinya jenengan sebagai mertua jangan seperti itu nggih. Nek dikai murah ikhlas lillahi taala alhamdulillah, tapi nek jenengan nopo isin-isin sik gitu kan, akhirnya isin tenan bocahe niku maka niku dolim. Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga barangnya atau pembeli membeli barang melebihi harga pasar atas dasar suka sama suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur terpaksa seperti menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat atau pembelinya orang miskin atau pembelinya adalah tokoh masyarakat. Tenan niku mertuane sing tuku nih. Oh niki anu 10.000 anu Pak. Oh iya le, nya 10.000 pun mboten usah. Angsal nek niku halal. Tapi nek niku wau disen-isen, ki lho mantuku. Ki lho muridku mbiyen. Wis ning sekolah nakal saiki dadi bakul ya util.
Karpe rego murah, ning malah dosa. Ampun nggih. Sehingga pentingnya belajar ngeten iki dan ini insyaallah kita semua ngalami atau berpotensi untuk melakukan ini nggih. Maka hal ini diperbolehkan dalam jual beli kalau memang tidak ada paksaan. Bagaimana jual beli yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dan Jabir radhiyallahu anhu saat Nabi SAW melihat unta Jabir yang berjalan lambat atau menawar untuk membelinya, maka Jabir berkata, "Aku hadiahkan untukmu wahai Rasul." Terus Jabir niku beto unta ditawa. Kali Jabir kan sing Nabi pun jenengan mawon. Makanya Pak, pelajaran berharga seorang Rasul ini luar biasa. Bagaimana beliau ini tahu nek misal sambat sama sahabat, sahabat Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, aku ora duwe gandum niku mesti berlomba goleke pegah dibayar. Makanya Nabi Muhammad niku ndak mau pilih melipir pelan-pelan delik-delik kemana? Tokonya orang Yahudi beli. Ning gandeng rane duit ngutang. Ning Nabi maupun mboten ngangge jaminan jane nggih mboten bakalan ngapusi. Tapi gandeng tabiate Yahudi mbok Nabi kaya ngopo ya tetep dianggap berpotensi ngapusi, ra percaya, butuh jaminan dijaminkan baju perang. Niku kula mbayangke nek sahabat waktu itu yang tahu itu sudah nangis. Karena orang terbaik ini sampai ngutang sama orang kafir. Tapi ya itulah Nabi jenengan nih. Innaka la'ala khuluqin adzim, akhlaknya yang luar biasa itu. Makanya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus menghayati ini sehingga kita mengambil pelajaran itu dari semua sisi. Akidahnya kita ikuti dan akhlaknya juga kita contoh. Dan akhlak Nabi ini salah satunya adalah tidak mau mendolimi orang lain. Ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, mudah-mudahan saya punya husnudzon yang besar. Pelajaran ini bermanfaat nggih. Ketika jenengan sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini manfaat dan jenengan melihat ada saudara-saudara jenengan yang memang butuh tentang materi ini, bawalah ke sini, masjidnya cek longgar gitu. Gitu Pak. Kalau kemudian kudu nyugoi insyaallah danane cek akeh. Nek danane entek Pak Budi cek siap. Niki berlapis orang-orangnya untuk siap saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum subhanakallahumma